Halo Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ini ya, pelatihan mandiri kita di platform Merdeka Mengajar. Hari ini kita masuk ke modul keempat, yaitu tentang tema mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, langsung saja kita akan masuk ke aplikasinya ya. Jadi kita sudah masuk ke video ke ini ya, ke pembelajaran kita yang keempat, modul keempat. Jadi langsung saja kita masuk ke pelatihan, kemudian kita masuk ke modul Merdeka, kemudian kita masuk ke modul yang keempat. Nah, di modul keempat ini ada satu sih cuma materinya yang bisa kita pelajari, dan kemudian ada dua video yang harus kita kita simak supaya kita betul-betul memahami tentang bagaimana kita mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti murid kita. Nah, di video pertama ini yaitu mengenai budi pekerti. Nah, ini yang kemudian menjadi pemahaman baru kita ya di sini, karena memang yang namanya budi pekerti kita mungkin kalau kita kaitkan dengan karakter gitu mungkin agak gimana gitu ya. Tapi memang budi pekerti itu ya karakter itu yang dimaksudkan. Jadi dalam video ini nanti kita akan dijelaskan bagaimana sih budi pekerti itu memang harus betul-betul menjadi sesuatu yang penting untuk murid-murid kita, untuk kita bangkitkan begitu. Jadi ini merupakan salah satu, sekali lagi, bentuk pemahaman baru tentang budi pekerti sebagai salah satu yang akan membentuk watak murid kita. Jadi tidak hanya terjadi di sekolah, tapi juga nanti soal bagaimana keterlibatan dalam keluarga dan lingkungan, sehingga nanti membentuk sebuah kesatuan mengenai bagaimana sih budi pekerti dari anak atau murid kita ini bisa terbentuk. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Sekali lagi ini merupakan pola, atau bukan pola pikir, tapi merupakan hasil buah pikir dari Ki Hajar Dewantara, bahwa teori-teori Barat yang mengatakan bahwa manusia itu adalah tabula rasa, orang yang dilahirkan dengan kertas putih yang kita mengisinya. Tapi dalam Ki Hajar Dewantara, teori konvergensi ini mau menekankan soal bagaimana sih murid kita itu sebetulnya sudah memiliki karakter yang ada di dalamnya. Kita tinggal membangkitkan karakter itu, sehingga sekali lagi ini akan sungguh berpengaruh dalam seluruh proses pendidikan kita. Maka kita di pembelajaran yang lalu sudah kita bahas soal bagaimana kodrat alam, kodrat zaman ya, yang merupakan dari keseluruhan dari kodrat keadaan murid kita. Dan kita harus bisa untuk menjadi pembelajaran yang kontekstual, yang adaptif, sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita atau murid kita. Nah, jadi ini dari sini nanti kita bisa lihat bagaimana sih Ki Hajar Dewantara menekankan itu. Jadi soal bahwa peserta didik kita itu dalam diri mereka sudah ada sesuatu yang yang dibawa sejak mereka lahir, bukanlah kertas kosong. Maka teori konvergensi ini yang mencoba dikembangkan dalam sistem pendidikan kita. Nah, setelah itu Bapak Ibu guru masuk ke ini ya, nanti ada latihan pemahaman, terus ada juga refleksi ya. Ini yang pertanyaan pemandu. Jadi bagaimana cara Anda menumbuhkan dan melatih budi pekerti murid selama ini? Ini yang mau menekankan soal bagaimana pengalaman kita. Kemudian setelah selesai untuk melihat dua video ini, kemudian kita diminta untuk mengerjakan post test. Jadi langsung saja kita bahas tentang post test kita untuk modul keempat ini. Tema mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Ki Hajar Dewantara beranggapan bahwa budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Berikut adalah bagian biologis yang dimaksudkan kecuali. Nah, ini kan sekali lagi ini berkaitan dengan ini ya, kondisi biologis ya. Apakah itu menyangkut soal rasa takut, cemas, percaya diri, atau pengetahuan? Saya kira ini langsung menuju ke jawabannya ya, pengetahuan, karena itu tidak termasuk dalam kondisi biologis.
Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang nomor 2. Menurut Gajah Dewantara, apa yang dimaksud dengan budi pekerti? Nah, ini sekali lagi ini di video pertama tadi ya, kita menyaksikan video penjelasan. Bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, rasa, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan sesuatu tenaga. Nilai-nilai karakter yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Atau yang C, peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan kelompok manusia, masyarakat, dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat tersebut. Atau yang terakhir, perangai yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan dan direncanakan sebelumnya. Saya kira kalau kita melihat opsi-opsi ini, kita akan sekali lagi kembali ke yang poin yang A tadi ya, bahwa soal budi pekerti yang dimaksudkan Gajah Dewantara adalah soal bulatnya jiwa, yang sekali lagi merupakan hasil dari bersatunya gerak pikir atau olah rasa, olah karsa, olah pikir ya, kehendak. Ini menjadi sekali lagi penekanan dalam filosofi Gajah Dewantara mengenai pendidikan, keutuhan. Jadi bersatunya jiwa itu mulai dari gerak pikir, rasa, dan kehendak. Juga yang sering juga kita singgung adalah soal raga atau olahraga. Ini juga menjadi penting sebagai suatu gerak ya, menimbulkan suatu tenaga ini. Itu yang disebut dengan budi pekerti. Kemudian kita bergerak ke pertanyaan nomor 2. Budi pekerti merupakan perpaduan dari kualitas berikut ini kecuali. Apakah jiwa, cipta, karsa, dan rasa? Yang mana Bapak Ibu Guru? Tentu yang jiwa ya. Tadi sekali lagi berkaitan dengan olah pikir, itu soal cipta, olah karsa, dan olah rasa. Ini 3 hal ini yang menjadi penting ya Bapak. Dan juga sekali lagi dalam pembelajaran ketika memperdalam filosofi pendidikan menurut Gajah Dewantara, sekali lagi unsur fisik atau raga kita juga tidak terabaikan tentunya. Kemudian kita melihat untuk pertanyaan nomor 4. Bagian yang berhubungan dengan rasa takut, cemas, senang, percaya diri, dan perasaan lainnya merupakan titik-titik yang berperan menentukan karakter seseorang. Ya, tadi kita sudah mulai bahas di pertanyaan sebelumnya, apakah itu soal bagian jasmani, bagian biologis, bagian intelligible, atau bagian keterampilan. Tentu kita akan melihat ke ranah biologis ya. Tadi kan sudah juga di dalam soal yang pertama tadi disebutkan ya, ranah biologis itu apa gitu kan. Yang tidak itu adalah soal pikiran gitu kan. Nah, sekarang kita bicara soal unsur biologis itu mencakup soal rasa takut, cemas, senang, percaya diri, dan perasaan-perasaan lainnya yang ada dalam diri murid kita. Itu adalah bagian yang disebut dengan bagian biologis. Kemudian kita beranjak untuk pertanyaan yang nomor 5, pertanyaan berikutnya. Keterampilan, pikiran, dan kemampuan menyerap pengetahuan adalah bagian intelligible yang dapat berubah jika apa? A. Dibiarkan tanpa intervensi, dipengaruhi keadaan dan lingkungan, memiliki bakat tertentu, ada kemauan. Maka di sini sebetulnya kata kuncinya adalah keterampilan pikiran dan kemampuan menyerap pengetahuan. Jadi unsur intelligible ini dapat berubah memang dalam pemikiran Dewantara memang karena dipengaruhi oleh keadaan dan lingkungan, orang-orang di sekitar kita dan situasinya. Nah, ini menjadi penting, maka ini situasi pembelajaran akan sangat penting sekali untuk membentuk suasana dan keadaan sehingga bagian intelligible ini atau penyerapan pengetahuan ini sekali lagi dapat bertambah atau berubah. Tentunya berubah ini ke arah yang lebih baik ya. Kemudian kita lihat untuk pertanyaan yang berikutnya.
Tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter murid adalah A. Sekolah, B. Keluarga, C. Sahabat, D. Taman kanak-kanak. Kalau kita lihat memang, lingkungan terdekat kita adalah keluarga, maka di keluarga inilah yang kemudian menjadi tempat utama dan paling baik. Karena di situ, ada kedekatan, hubungan relasi emosional, ruang lingkup yang sering berjumpa, sehingga untuk, melatih karakter murid itu sangat-sangat baik. Kemudian sekolah itu membantu, tentunya harus kerjasama dengan, keluarga dan lingkungan, tentunya lingkungan masyarakat di mana dia tinggal juga ikut berpengaruh di dalamnya. Untuk berikutnya, pertanyaan berikutnya, ya setelah kita melihat video tadi, di sini juga pertanyaan ini akan mengarah ke sana. Memiliki sikap rendah hati dan memiliki rasa empati merupakan bagian dari kecakapan kognitif, afektif, psikomotorik dan atau budi pekerti. Tentu ini lebih ke ini ya, kita lihat ya, sikap rendah hati dan memiliki rasa empati. Empati itu lebih kepada afeksi gitu ya, rasa kasih sayang kita terhadap sesama. Maka ini lebih ke menunjuk kepada afektif ya, bukan kognitif. Kalau kognitif sekali lagi ini soal bagaimana kita menggunakan daya atau olah pikir kita ya, psikomotorik soal keterampilan, budi pekerti itu sekali lagi menyeluruh ya. Tadi berkaitan dengan kesatuan antara olah pikir, olah rasa dan olah karsa. Nah, ini kalau dilihat dari kecakapan ini, maka kita melihat ini adalah sebagai kecakapan afektif. Yang berikutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat untuk pertanyaan berikutnya yang nomor 8, apa yang dapat dilakukan oleh pendidik terhadap budi pekerti sebagai kemampuan kodrat murid? Nah, ini berkaitan dengan apa yang kita lakukan ya sebagai pendidik. Membantu murid menemukan budi pekertinya, mengendalikan budi pekerti murid, menemukan budi pekerti pada diri sendiri, mengembangkan budi pekerti pada diri sendiri. Saya kira ini lebih kepada ini ya, murid kita gitu ya. Jadi tadi teori konvergen tadi jelas ya, mau menekankan soal bahwa murid itu atau manusia itu memang sudah dibekali dengan budi pekertinya, sudah dibekali dengan karakternya. Kita hanya bertugas untuk membantu menemukan budi pekerti itu melalui proses-proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Tentu sekali lagi dalam merancang pembelajaran, kita juga harus mengetahui betul soal kodrat zaman mereka, soal kodrat alam mereka, dan semuanya itu menyangkut soal kodrat keadaan mereka. Jadi membantu murid menemukan budi pekertinya. Ini teringat sekali lagi teori konvergen dari Gajah Dewantara yang sekali lagi menegasi teori-teori yang sebelumnya soal misalkan manusia itu sebagai tabula rasa, diciptakan dengan kertas putih, kita manusia mengisinya. Tapi Gajah Dewantara sekali lagi menekankan soal bagaimana manusia itu dilahirkan sudah membawa budi pekertinya. Kita diminta untuk atau diberi tugas untuk bagaimana membantu murid menemukan budi pekertinya. Kemudian kita lihat untuk pertanyaan yang ke-9. Pertanyaan 9 sekali lagi juga terdapat di ini ya, di video penjelasan tadi. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori negatif, teori positif, teori afektif, teori tabula rasa dan teori negatif. Teori hereditas dan teori behaviorisme. Jadi seperti sudah kita jelaskan tadi bahwa teori konvergensi ini sekali lagi didasarkan atas dua teori ini sebetulnya ya, dipadukan begitu. Jadi tabula rasa itu sekali lagi berarti mengandaikan bahwa orang itu dibekali dengan sesuatu yang tidak ada sebelumnya atau kertas kosong. Terus kita diminta atau ketika manusia hidup itu berarti menuliskan, menggoreskan sesuatu dalam kehidupan manusia. Sementara teori negatif sekali lagi ini juga menggambarkan bagaimana manusia itu diciptakan dengan keterbatasan. Sekali lagi teori konvergensi oleh Gajah Dewantara itu merupakan perpaduan antara dua teori ini. Kemudian yang berikutnya nomor 10 ya, kita masih sekali lagi ini berkaitan dengan modul video yang sudah kita lihat tadi.
Proses belajar menumbuhkan kebanggaan, kecerdasan budi pekerti murid mampu sehingga mampu untuk apa ini? Menebalkan tabiat asli dan watak biologis, menyamarkan watak-watak murid-murid, menyamarkan tabiat asli dan watak biologis, menebalkan watak-watak tidak baik murid. Jadi sekali lagi kalau kita belajar teori konvergensi miliknya Ki Hajar Dewantara, jelas bahwa menebalkan tabiat asli yang sudah dibawa gitu ya. Jadi kan bukan soal tabula rasa, soal kertas kosong, tapi sudah ada goresan-goresan. Tapi kita sebagai pendidik itu memang harus menebalkan tabiat-tabiat itu, atau budi pekerti mereka, atau watak biologis mereka, supaya muncul, supaya nampak. Nah ini sekali lagi bisa diproses dalam proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Kemudian yang berikutnya ini adalah sekali lagi soal masih berkaitan dengan video yang kita lihat tadi, dua video tadi. Jadi teori yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik merupakan teori apa? Ya, teori tabula rasa jelas ya, bukan teori hereditas, bukan teori negatif, bukan teori komplementer, tapi tabula rasa, kertas kosong yang harus kita isi. Itu yang disebut dengan teori tabula rasa. Berikutnya, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 12. Ini sekali lagi sebagai pertanyaan penutup dari post-test kita. Ki Hajar Dewantara membagi budi pekerti menjadi dua bagian, yaitu biologis dan intelligible, atau biologis dan fisiologis, intelligible dan fisiologis, tabula rasa dan biologis. Tentu ya kita sudah belajar ya mengenai biologis manusia, itu soal bagaimana mengolah rasa mereka, dan soal intelligible yaitu olah pikir mereka. Jadi ini suatu hal yang memang tidak dapat dipisahkan, tapi juga dua hal yang tidak sama, yaitu unsur biologis dan unsur intelligible. Saya kira demikian untuk post test kita untuk modul keempat, tema mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Jadi kita sudah belajar beberapa teori, termasuk tabula rasa, teori negatif ya di video pembelajaran kita. Terus apa itu budi pekerti, yang merupakan suatu kesatuan antara olah pikir, rasa, dan karsa. Nah itu yang sekali lagi menjadi pembelajaran kita di modul yang keempat ini. Selamat belajar Bapak Ibu guru hebat ya, bahagia selalu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa ya untuk membantu subscribe, dan kalau ini bermanfaat silakan dibagikan kepada teman-teman guru yang lain. Demikian, sampai ketemu di pembelajaran mandiri kita di modul atau di platform Merdeka Mengajar. Sampai ketemu Bapak Ibu guru di video berikutnya. Bye bye, God bless.